Baik kakak-kakak, kita akan mulai pertemuan kita malam hari ini. Apakah suara saya cukup jelas? Boleh kasih reaction kalau sudah cukup jelas? Oke, baik. Kita akan mulai kakak-kakak pertemuan kita. Sebelumnya kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita akan mulai sesi kita malam hari ini. Kakak-kakak, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, ini sesi kita malam hari ini kakak-kakak kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut gitu ya. Kalau kemarin ada proyek aksi nyata, nah kali ini akan ada lagi nama proyek baru lagi namanya rencana tindak lanjut ya. Setelah kita membahas tentang pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Jadi setelah pembelajaran berbasis proyek kita akan disuruh membuat proyek gitu ya. Nah, salam dan bahagia kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kita sudah doa bersama. Selanjutnya kesepakatan bersama kakak-kakak, seperti sebelum-sebelumnya saya selalu menghimbau, mengingatkan kita kembali terkait dengan kesepakatan bersama kita. Gitu ya. Pertama, silahkan kakak-kakak bisa menyalakan kamera kalau tidak ada halangan gitu ya, terutama terkait atau terkendala dengan masalah sinyal. Kemudian yang kedua, silahkan mematikan mikrofon. Nanti kakak-kakak akan diberikan waktu untuk berbicara begitu ya. Kemudian yang ketiga, saya berharap kita semua bisa fokus dan hadir seutuhnya di dalam diskusi malam hari ini supaya setiap hal yang menjadi bahan diskusi kita begitu ya, setiap tugas yang disampaikan boleh kakak-kakak mengerti dengan baik begitu sehingga kakak-kakak tidak akan kesulitan nanti dalam menjalankan tugasnya gitu ya. Kemudian yang keempat, mari kita sama-sama menghargai waktu kita bersama begitu ya. Di tengah kesibukan masing-masing, mari kita ambil waktu untuk kita boleh sama-sama berkolaborasi ya, menghasilkan sesuatu dan harapannya bisa berguna buat kita dalam kita mengajar gitu ya. Kemudian yang kelima, mari kita sama-sama memaksimalkan fitur chat. Silakan nanti kakak-kakak bisa memaksimalkan fitur yang ada begitu ya. Selain dari fitur chat, ada fitur reaction. Boleh juga digunakan begitu ya. Terutama ketika teman-teman bisa menyampaikan pendapat begitu ya. Kemudian juga bisa bertanya, silahkan digunakan fitur reaction-nya. Kemudian yang keenam, jangan lupa klik raise hand kakak-kakak kalau ingin bertanya atau menyampaikan pendapat supaya nanti kakak-kakak diberikan waktu gitu ya. Kalau tidak angkat tangan ya biasanya kita tidak tahu apakah kakak-kakak mau berbicara atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketujuh, gangguan teknis adalah hal yang wajar begitu ya. Jadi kita bisa memaklumi kalau pada akhirnya kakak-kakak ada kendala gitu ya di dalam pertemuan malam hari ini gitu. Tinggal disampaikan saja gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, halo kakak-kakak semua, tujuan sesi kita kali ini adalah pertama, kakak-kakak akan merefleksikan pembelajaran modul 3 ya. Masih ingat ya kakak-kakak pembelajaran modul 3 kita membahas tentang komunitas belajar di sekolah atau KBS gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti kakak-kakak diharapkan bisa memahami terkait dengan penugasan rencana tindak lanjut begitu ya. Karena nanti tugas kakak-kakak adalah membuat proyek begitu ya, proyek yang bisa dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing gitu ya.
Nah, ini agenda kita hari ini kakak-kakak, sesi kita gitu ya. Pertama pendahuluan, kemudian di dalam pendahuluan ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen bersama. Kemudian berikutnya ada refleksi awal gitu ya. Setelah itu ada penyampaian rencana tindak lanjut, ada pengantar tugas, tugas RTL-nya, penilaian dan lini masanya. Kemudian yang keempat nanti akan ada diskusi tanya jawab terkait dengan penugasan rencana tindak lanjut, dan terakhir nanti akan ada penutup gitu ya. Nah, kita mulai kakak-kakak di bagian pendahuluan. Nah, kakak-kakak, saya ingin kakak-kakak mengisi di kolom chat terkait dengan kesiapan kakak-kakak belajar pada malam hari ini ya. Jika diberikan skor 1 sampai 10, silahkan boleh kakak-kakak menjawab di kolom chat, kira-kira kakak-kakak itu ada pada angka berapa untuk kesiapan belajar pada malam hari ini. Dipersilakan kakak-kakak. Di kolom chat ya. Oke, Kak Damayanti sudah? Wow, ini siap semua nih kayaknya ya. Oh, angkanya tumben tinggi-tinggi nih. Paling rendah angka 8 kayaknya nih. Rata-rata tinggi-tinggi nih angkanya. Berarti apa karena satu JP aja mungkin ya, jadi lebih bersemangat karena 1 jam pelajaran gitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya lihat secara keseluruhan ini kesiapannya bagus semua nih ya. Ada 8, ada 9. Saya berharap kita bisa banyak mendapatkan hal-hal baru ya dari diskusi kita malam hari ini. Saya tidak akan bertanya kepada kakak-kakak karena saya lihat semuanya benar-benar siap gitu ya mengikuti sesi pada malam hari ini. Karena di angka 8 sampai angka 10 itu adalah angka yang cukup tinggi ya. Kalau kakak-kakak lihat di PPT itu dia di angka biru gitu ya. Artinya memang peserta betul-betul siap mengikuti proses diskusi pada malam hari ini. Oke, saya akan lanjut kalau begitu kakak-kakak. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini kakak-kakak. Kakak-kakak nanti diharapkan dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar gitu ya. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar gitu ya. Nah, refleksi awal mengingat kembali kakak-kakak terkait dengan pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Ada yang masih ingat kakak-kakak yang kita bahas tentang pembelajaran berbasis proyek? Ada? Apa yang ada di pikiran kakak-kakak ketika kita berbicara tentang pembelajaran berbasis proyek? Silakan, ada yang mau berargumen? Pembelajaran berbasis proyek? Apa yang masih diingat terkait dengan pembelajaran berbasis proyek? Gitu ya. Boleh? Ya, silakan Kak Damayanti. Baik, terima kasih Kak Fasil. Nah, menurut pemahaman saya, pembelajaran berbasis proyek itu pembelajaran yang mengutamakan peserta didik terlibat secara aktif, secara penuh, sedangkan gurunya hanya memfasilitasi. Jadi perannya lebih banyak ke peserta didik. Jadi seperti itu, Kak Fasil. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Damayanti. Boleh kasih tepuk tangan untuk Kak Damayanti, ya. Jadi Kak Damayanti sudah mencoba menjelaskan apa yang Kak Damayanti pahami tentang pembelajaran berbasis proyek. Ingat ya kakak-kakak, intinya pembelajaran berbasis proyek itu dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa gitu ya. Jadi bagaimana mereka merencanakan sesuatu, kemudian bagaimana mereka melakukan atau mengimplementasikan perencanaannya, kemudian juga bagaimana mereka mengevaluasi dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan gitu ya. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini bisa dilakukan secara individu, bisa juga dilakukan secara berkelompok gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi kalau dia individu atau bisa memfasilitasi kalau dia kelompok gitu ya. Nah, saya lanjut kakak-kakak.
Nah, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah, gitu, di sekolah kakak-kakak, gitu ya. Gimana nih kalau kita berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah kita untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek? Menurut kakak-kakak gimana nih? Bisa nggak kira-kira? Boleh kasih komentar? Silakan Kak Adi, tanda jempol maksudnya apa nih Kak Adi? Sama Kak Natalius ya. Boleh Kak Adi? Baik. Oke, sebenarnya ini sangat berkolaborasi itu memang sangat perlu ya dengan rekan sejawat itu. Apalagi proyek itu kan menghasilkan sesuatu gitu ya. Tentu guru-guru yang lain juga memiliki peranan yang penting ketika kita membuat sebuah proyek. Nah, melibatkan guru-guru yang lain itu memang satu keharusan karena memang tidak bisa sendiri gitu. Jadi proyek ini supaya hasilnya itu terlihat lebih meyakinkan dan lebih nampak, itu memang guru-guru itu memang sangat perlu dilibatkan dalam segala hal. Kan guru-guru ini kan itu memiliki keahlian masing-masing. Kalau kita di olahraga misalnya kita mengerjakan prakteknya misalnya kan. Nah, kemudian yang lainnya kan untuk publikasinya mungkin perlu guru-guru yang lain. Kemudian untuk narasi-narasinya perlu guru-guru yang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Intinya menurut saya memang kolaborasi antar sesama rekan sejawat itu suatu keharusan menurut saya, memang harus wajib. Saya begitu sih menurut saya Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi. Jadi bisa ya kakak-kakak ya kalau berkolaborasi dengan teman-teman di satuan pendidikannya masing-masing ya untuk melakukan salah satu pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Oke, baik. Kalau bisa saya akan lanjut. Berarti tidak ada halangan gitu ya. Kalau mau melakukan itu tidak masalah. Nah, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Menurut kakak-kakak itu bagaimana? Apakah dengan melibatkan komunitas atau rekan sejawat itu bisa gitu ya meningkatkan pembelajaran atau seperti apa gitu ya? Silakan, pertanyaan ini dulu dijawab kakak-kakak. Ada yang mau menjawab? Tadi udah di-spill sedikit oleh Kak Adi gitu ya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu ya. Ada yang bersedia menjawab? Will of name aja Kak, biar jawab semua. Jai, jawab Jai. Dia ada perlu will of name. Jai. Ya, silakan. Silakan Jai, silakan Kak Jai. Atau mau will of name nih. Biasanya Kak Dedo nih yang biasanya semangatnya nih. Kak Pidi, silakan Kak Pidi. Ya, Kak Pidi, Pidi silakan Kak Pidi. Ya, silakan Kak Pidi. Lama nggak dengar suara Kak Pidi. Silakan Kak Pidi. Halo Kak Pidi. Oh, kedengaran nggak? Ya, jelas Kak Pidi. Silakan Kak Pidi. Terima kasih Kak Fasil. Sebelumnya saya minta maaf nih suaranya masih agak-agak serak. Menurut saya bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, memang jelas rekan sejawat itu sangat 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 diperlukan mungkin ya. Ya, sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu kan. Karena kan memang rekan sejawat ini kan beda pemikiran, itu kan pasti kan beda ide, beda kreatif, beda pengalaman gitu kan. Jadi saya rasa memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Gitu. Jadi di situ juga mereka nanti akan dengan adanya banyak
rekan sejawat yang berkolaborasi, itu nanti akan dapat refleksi pembelajaran itu secara kolektif, itu bisa membantu guru tersebut gitu. Itu menurut saya, Kak. Oke, Makasih. baik. Terima kasih Kak Pidi ya. Tadi juga udah di-spill sedikit ya sama Kak Adi gitu ya. Jadi memang penting sekali kita melibatkan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Dipertegas oleh Kak Pidi bahwa setiap guru itu pasti punya banyak ide begitu ya. Ketika kita melakukan salah satu proyek akan ada banyak sudut pandang ya yang akan membantu kita dalam kita melaksanakan atau memfasilitasi proyek itu berjalan baik atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kakak-kakak, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Saya yakin yang sudah punya komunitas belajar di sekolahnya pasti akan berdampak gitu ya. Jadi hal-hal yang kakak-kakak dapatkan di dalam komunitas belajar itu pasti akan kakak-kakak aplikasikan ya ketika kakak-kakak mengajar gitu ya. Jadi sudah seharusnya pasti berdampak terhadap pembelajaran peserta didik. Saya belum tahu nih selama kakak-kakak mengikuti kegiatan PKG apakah ada hal-hal yang kakak-kakak dapatkan sudah diterapkan atau tidak di dalam proses belajar, saya belum tahu nih gitu ya. Ada kira-kira yang mau sharing apa yang sudah kakak-kakak pelajari di kegiatan PKG, kemudian kakak-kakak coba terapkan di satuan pendidikannya. Sudah diterapkan gitu ya. Ada yang mau sharing? Silakan kalau ada. Belum ada yang menerapkan ilmu yang didapat selama PKG? Silakan Kak Jai. Silakan Kak Jai, silakan. Oke, terima kasih Kak Fasil. Secara keseluruhan sih belum banyak yang saya terapkan Kak Fasil, tapi ada sedikit yang sudah saya terapkan selama saya mengikuti PKG ini. Salah satunya yang awalnya sebelum memulai pembelajaran itu saya biasanya cuman di sesi pemanasan sih yang saya terapkan itu Kak Fasil. Sebelumnya saya biasa memang sering menggunakan pemanasan yang zaman dahulu yang pakai sistem komando gitu Kak Fasil. Tapi setelah mengikuti PKG, saya mulai mencari referensi seperti yang dikatakan Kak Fasil sebelumnya. Jadi saya mulai menerapkan pemanasan yang sifatnya game, yang bentuknya game. Kemarin udah beberapa kali saya terapkan, di dalam video itu pun udah saya terapkan pemanasan yang dalam bentuk game, Kak Fasil. Kemudian respon siswa peserta didik pada saat saya melaksanakan itu responnya sangat positif, malah mereka kesannya nagih Kak Fasil. Jadi udah selesai pemanasannya malah minta lagi. Itu saja sih Kak Fasil, hanya sedikit yang saya terapkan. Mudah-mudahan di kemudian hari banyak hal yang akan saya terapkan lagi yang saya dapatkan dari PKG ini. Terima kasih Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Jainuddin. Itu baru satu yang Kak Jai terapkan ya. Kalau udah banyak makin ketagihan peserta didiknya pasti ikut pelajaran olahraga. Jangan-jangan minta pelajaran olahraga terus ya. Ya nggak Pak Adi ya? Nih Pak Adi nih yang biasanya peserta didiknya ketagihan belajar olahraga sama Pak Adi nih. Pak Jai itu semangat katanya, anak-anak tuh pokoknya kalau diajar sama Pak Jai itu semangat katanya, anak SMP itu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut kakak-kakak. Nah, bagaimana melibatkan voice choice dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ada yang mau menjawab? Ingat, voice choice dan ownership. Kak Dedo tadi angkat tangan Kak Fasil sebelumnya tuh, iya. kalau salah. Ya, Kak Dedo. Kak Dedo mau menjawab yang pertama tadi kali ya? Kak Dedo ya? Mau berbagi mungkin Kak Dedo. Silakan Kak Dedo, jawab yang pertama sebelum nanti teman-teman memikirkan yang kedua gitu ya. Udah tahu pertanyaannya, yang kedua bakal ngapain. Silakan Kak Dedo. Ada yang sudah Kak Dedo terapkan di dalam pembelajaran? Suaranya Kak Dedo belum masuk. Masih mute. Ya.
Sudah terdengar Kak Pasil? Halo? Jelas, jelas Kak Dedo, Oh silakan. iya, baik. Selamat malam Kak Pasil dan selamat malam semua kakak-kakak. Salam sehat semuanya. Di mana kita ini dihantam banyak tugas tapi tetap semangat jaga kesehatan terus. Terkhusus untuk Kak Acon. Sibuk, Oke, sibuk. baik. Oke, sibuk kata Kak Acon. Baik, saya akan menjawab Kak Pasil apakah pemahaman saya terhadap kualitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran, berdampak apa pembelajaran peserta didik. Nah, kurang lebih sih sama dengan Kak Jai. Nah, dari PKG ini banyak hal yang saya dapatkan, terutama dari segi model pembelajaran, khususnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau di lebih mudah kalau diberi materi game. Nah, ketimbang dengan materi-materi yang sifatnya mengarah kepada contoh, kalau kita kasih game itu anak-anak itu lebih cenderung lebih fokus, semangat. Ya, kemarin juga Kak Pasil sedikit cerita, saya menerapkan materi games, tiba-tiba kepala sekolah saya itu keluar. Saya pun heran, biasanya kalau saya ngajar tuh jarang-jarang kepala sekolah saya mau memperhatikan seperti itu. Itu tumben-tumbennya, mungkin ada hal baru kali yang dilihat kali. Jadi saya pun jujur saja kalau udah kepala sekolah keluar tuh rasa takut ataupun grogi karena kan pasti takutnya salah gitu. Tapi malahan beliau yang membantu saya lebih kepada mengarahkan anak-anak itu, kan saya bilang, ayo anak-anak kalau main game itu utamakan seperti sportif dengan kerjasama tim. Nah, jadi kepala sekolah saya itu dengar. Jadi secara tidak langsung kepala sekolah saya itu membantu saya dalam mengajar di lapangan Kak Fasil. Jadi ya saya artinya dari hal itu saya ambil kesimpulan memang ada efek yang luar biasa yang saya dapatkan dalam mengikuti PKG PJOK ini Kak Fasil. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak. Biasa nih Kak Dedo. Jangan grogi Kak Dedo kalau kepala sekolah ngelihat ya. Kita harus semakin show up gitu ya. Kalau kepala sekolah lihat berarti harus ada sesuatu yang Kak Dedo bisa tonjolkan gitu dari kegiatan PKG. Jadi supaya kepala sekolah mikir, oh ternyata Pak Dedo nih setelah ikut PKG ini banyak ilmu baru nih gitu. Nanti bisa disuruh jadi narasumber Kak Dedo nanti di dalam kegiatan kombel di sekolahnya gitu ya. Oke, baik. Kak Jai, ya. Terima kasih Kak Dedo. Baik, kita akan lanjut kakak-kakak. Tadi udah ada dua cerita yang luar biasa disampaikan Kak Jai sama Kak Dedo gitu ya. Ya berharap kakak-kakak yang lain juga pasti melakukan hal yang sama di satuan pendidikannya gitu ya. Nah, menurut kakak-kakak bagaimana kita melibatkan voice choice dan ownership dalam pembelajaran PJBL? Ada yang mau menjawab? Pembelajaran berbasis project ya, project based learning ya, pembelajaran berbasis project. Ada yang bersedia menjawab? Voice, suara, ya, pilihan dan ownership ya, kepemimpinan murid. Ada? Kalau pakai will of name nanti ngomong lagi nih. Ada yang bersedia? Saya tulis will of name nih. Bentar ya, saya tulis will of name dulu. Oke. Sudah ada. Kak Natalius, Kak Agung ya, Kak Beni. Ya, kalau gitu kita pakai will of name. Kalau kakak-kakak tidak ada yang mau menjawab, jadi dipaksa untuk menjawab gitu ya. Will of name ini kan mau tidak mau ya.
Masih ada namanya yang belum tertulis sepertinya. Kak Dedo sudah, Kak Acon belum, Kak Acon sudah, Kak Jai sudah, Kak Beni, Kak Minarni dan Kak Winda yang belum ya. Dan, coba. Oke, baik. Kita akan mulai, kakak-kakak. Siap ya? Kak Damayanti baru bergabung, Kak Damayanti ya. Halo Kak Damayanti. Baik Kak, maaf, wifi saya error koneksinya. Bagaimana Kak? Boleh Kak Damayanti menjawab pertanyaan ini? Ntar saya Boleh. share dulu. Siap. Tunggu. Bagaimana melibatkan, ini maksudnya bagaimana Kak Damayanti melibatkan voice choice dan ownership dalam penerapan pembelajaran berbasis project? Ya. Baik. Terima kasih Kak Fasil. Maaf tadi kemungkinan tidak menyimak di bagian pertengahan sesi Zoom kita pada malam hari ini. Nah, jadi cara saya melibatkan voice choice dan ownership peserta didik yang pertamanya tentunya kita melihat kebutuhan belajar mereka, bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan, apa minat mereka, apa bakat mereka. Jadi nanti akan muncullah voice choice dan ownership itu dengan sendirinya. Mungkin seperti itu Kak Fasil jawaban dari saya. Oke, baik. Berarti ada ini ya, ada pertanyaan terlebih dahulu begitu ya kepada peserta didik. Itu yang bisa memunculkan voice choice dan ownership gitu ya. Nah, kakak-kakak silakan nanti kakak-kakak coba fasilitasi pembelajaran ya. Kakak-kakak sudah menentukan materinya, misalnya tinggal pelaksanaan di lapangan nanti boleh dimodifikasi ya bagaimana peserta didik terlibat di dalamnya begitu ya. Bila perlu memang bertanya kepada peserta didik gimana seharusnya proses pembelajaran yang mereka bisa sukai gitu ya di dalam belajar gitu. Nah, saya langsung lanjut kakak-kakak. Yang ini saya tidak akan bahas lagi karena ini juga pernah dibahas sebelumnya gitu ya. Saya akan langsung lanjut pada penyampaian rencana tindak lanjut gitu ya. Nah, ini tugasnya kakak-kakak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Gitu ya. Nah, dalam PKG PJOK, ya, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler, gitu ya. Untuk selanjutnya, ibu atau bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana agar ibu bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Gitu ya. Nah, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memperdaya aset yang dimiliki daerah maupun sekolah gitu ya. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi pertama, ada tujuan program, kemudian ada kelengkapan rencana dalam struktur program, ada keterlibatan komunitas, kemudian ada rencana evaluasi program gitu ya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi pertama bahan tayang perencanaan berbasis proyek, berarti ini PPT ya kakak-kakak ya. Kemudian yang kedua notulen atau catatan diskusi komunitas belajar terkait dengan rencana tindak lanjut gitu ya.
Kemudian ada dokumentasi berupa video, bisa berupa foto gitu ya, dan dokumen lain gitu ya. Itu nanti yang akan kakak-kakak laporkan ketika kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut gitu ya. Nah, ini boleh di screenshot ya kakak-kakak supaya tidak kakak-kakak tidak kelupaan gitu ya. Jadi ada 4 hal yang diminta. Pertama itu adalah PPT-nya begitu ya, terkait dengan proyeknya gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada notulen ya. Kemudian yang ketiga itu ada dokumentasi berupa video gitu ya, foto kegiatan. Kemudian yang keempat itu ada dokumen lain yang relevan gitu ya, kalau memang ada hal-hal yang mau kakak-kakak lampirkan lagi gitu ya. Nah, itu pengantar tugasnya. Kemudian ini contohnya gitu ya. Moda penugasan mandiri gitu ya. Rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar gitu ya. Nah, ini bahan tayangnya, ini aturan-aturannya kakak-kakak terkait dengan bentuk rencana tindak lanjutnya begitu ya. Jadi nanti kakak-kakak diminta untuk membuat slide ya, bahan tayang untuk rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar gitu ya. Maksimal 9 slide kakak-kakak. Jadi hanya ada 9 slide saja, tidak boleh lebih begitu ya, karena itu nanti akan kakak-kakak kumpulkan karena ada rubriknya juga gitu ya. Nah, komponen program yang pertama itu judul program atau kegiatan gitu ya. Kemudian ada latar belakang, kemudian ada tujuan program, kemudian ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar gitu ya. Kemudian 6 ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7 ada rencana evaluasi, kemudian 8 ada kemungkinan tantangan. Nah, ini adalah slide-nya gitu ya kakak-kakak ya, tinggal dimasukin aja. Ini udah ada 8 nih. Ya, tinggal kakak-kakak maksimalkan sisa 1 slide lagi gitu ya. Nah, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Kemudian selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Tugas seperti bahan tayang, itu maksudnya PPT-nya gitu ya, notulen, kemudian ada video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS gitu ya. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga akan ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya. Nah, ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar gitu ya. Judul program itu biasanya judul atau kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar gitu ya. Kemudian latar belakang uraikan secara singkat, konsep-konsep yang mendasari kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari modul pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Ingat, kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3 tentang model pendidikan gerak, kemudian 2.4 tentang model pendidikan kebugaran, dan 2.5 tentang sport education model gitu ya. Kemudian pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut gitu ya. Kemudian jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada gitu ya. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program ya tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei, interview dengan orang tua murid, interview dengan murid gitu ya, data pencapaian murid serta pemetaan aset gitu ya. Kemudian
Ini tujuan program gitu ya. Bagaimana ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian tujuan program yang dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program untuk setiap capaian. Berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik gitu ya. Dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, silakan boleh kakak-kakak screenshot karena saya nanti akan menjelaskan contohnya saja gitu ya. Karena kalau saya baca saya pikir cukup banyak begitu ya. Silakan di screenshot aja karena ini adalah bentuk tugasnya gitu ya. Silakan Kak Adi. Izin Kak Fasil. Bisa enggak PPT atau slide-nya itu atau materi ini dibagikan gitu ke peserta? Apakah bisa? Kalau itu nggak bisa Kak Adi. Memang gitu ada ya. aturannya, PPT-nya tidak bisa dibagi gitu ya. Tapi nanti kakak-kakak bisa cari contoh RTL gitu ya di YouTube, ada banyak sekali PKG Kalbar gitu ya. Maksud saya langkah-langkahnya tadi Kak Fasil, karena kan kalau kita mengingat memang agak makanya di susah screenshot gitu. Kak, saya suruh screenshot. Oke, Silakan diulangi. Boleh diulang lagi dari awal langkah-langkahnya tadi itu, biar saya ini hanya saya baru 2 screenshot, ada beberapa. Ini silakan. Mulai dari sini ya. Silakan di screenshot supaya jelas gitu terkait dengan tugas. Karena nanti karena waktunya 45 menit saya akan menjelaskan yang lain gitu. Karena kalau ini kan tinggal dibaca aja sebenarnya, disuruh ngapain aja gitu kan. Nanti di bagian penyampaian tugasnya saya akan jelaskan seperti apa model tugasnya gitu ya. Sudah yang ini? Sudah ya. Kemudian ini kemudian kalau sudah ini sudah. Sudah. Kemudian ini, nah ini contohnya nih ya, contoh nama kegiatan. Yuk gerak gitu ya. Sudah? Kemudian ini gitu ya. Oke, saya pikir sudah, saya langsung jelaskan dari sini. Nah, jadi kakak-kakak nanti silahkan coba berkolaborasi dengan temannya di sekolah gitu ya, terkait dengan rencana tindak lanjut ya tentang judul program, misalnya programnya apa judulnya begitu ya. Misalnya judulnya adalah penerapan, bukan, nggak usah penerapan ya. Misalnya kegiatan makan makanan sehat di sekolah gitu, misalnya nama programnya gitu ya. Nah, kemudian silakan nanti kakak-kakak bisa rancang dengan guru-guru yang lain kira-kira seperti apa penerapannya kalau kita makan makanan sehat. Misalnya makan kacang hijau misalnya di sekolah gitu ya, atau telur gitu ya. Nah, boleh dilakukan sekali gitu dengan melibatkan komunitas belajar, tapi rencananya itu kakak susun dalam bentuk PPT nanti ya, dipresentasikan di sekolahnya masing-masing gitu. Bahwa kakak-kakak nanti akan melakukan kegiatan ini gitu ya. Jadi nggak harus dilaksanakan, akan melakukan kegiatan ini. Maksudnya
kita menyampaikan bahwa kita punya program yang mau kita lakukan ya di satuan pendidikan kita. Gitu. Misalnya saya mau punya program misalnya pertandingan bola basket di SMA saya misalnya. Saya presentasikan itu di rekan-rekan guru gitu ya. Nah, saya coba berkolaborasi dengan beberapa guru, contoh guru TIK. Kenapa saya berkolaborasi dengan guru TIK? Karena guru TIK nanti akan membantu membuat pertama posternya misalnya, spanduknya gitu ya kan. Nah, itu salah satu yang kita bisa terlibat gitu. Kemudian guru apa lagi kira-kira yang bisa dilibatkan? Misalnya di dalam merancang RTL, misalnya guru agama. Kenapa kita libatin guru agama gitu ya? Supaya ketika terbentuk panitia misalnya, ya kan, guru agama bisa mengarahkan ada doa bersama kah, apakah gitu ya. Nah, itu tinggal kakak-kakak atur bagaimana nantinya gitu ya. Makanya di situ ada struktur program ya. Kalau kakak-kakak mau lihat lebih lengkap gitu ya, saya pikir ada contohnya di YouTube, banyak contohnya kakak-kakak terkait dengan RTL PKG PJOK, bilang aja RTL PKG PJOK, supaya kakak-kakak bisa mendapatkan inspirasi ya, kira-kira mau buat apa di sekolahnya gitu. Nah, nanti itu tinggal kakak-kakak videokan beberapa menit videonya, kemudian juga ada fotonya ya, kemudian selain itu juga apa namanya, ada notulennya gitu ya, supaya kakak-kakak nanti bisa nyaman gitu ya. Kalau ada buktinya, bukti sahihnya kan akan lebih mudah karena itu ada dalam instrumen penilaian gitu ya. Oke. Nah, saya coba kasih satu video supaya kakak-kakak juga bisa apa namanya, bisa melihat gitu ya. Saya coba bentar, saya cari yang punya kelas saya terkait dengan RTL gitu ya. Bentar. Jadi nanti kakak-kakak bisa membuat kegiatan gitu ya, kegiatan RTL, rencana tindak lanjut. Saya coba lihat dulu RTL punya peserta saya ada nggak dikumpulin ke saya. Soalnya di ininya nggak bisa di download lagi, yang di LMS sudah terhapus. RTL, RTL. Rencana tindak lanjut. Oh, bentar ya kakak-kakak, saya coba cari dulu supaya nanti kakak-kakak bisa nyaman gitu ya. Nah, ini yang lama lah. Oke, saya izin share screen dulu kakak-kakak. Ini pakai punya orang ya, karena peserta saya nggak ada di ini saya. Ya, kakak-kakak bisa melihat seperti apa RTL gitu ya. Nah, di YouTube banyak kakak-kakak ya, tinggal dicari aja gitu ya. Karena dia dalam ya.
Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bulakamba, Bapak Basuki MPD, dan rekan-rekan guru serta Nah, nanti kakak-kakak akan mempresentasikan hal yang sama di depan guru-guru yang lain. mohon Karena maaf kakak-kakak Bapak membuat Ibu, rencana saya mengganggu waktunya sebentar gitu ya. karena saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut yang kemarin saya dapatkan dari PPKG PJOK Jawa Tengah. Jadi kemarin saya dengan rekan-rekan melaksanakan PPKG selama 8 minggu. Jadi semata-mata saya hanya ingin belajar ya Bapak Ibu. Silakan Jadi nanti kalau mau semakin lebih belajar, lengkap kakak-kakak bisa akses dan sendiri pengetahuan gitu saya ya. bertambah. Ya simpan Jadi linknya. tidak Boleh nanti ketinggalan kakak-kakak dengan akses info-info yang untuk terbaru. RTL itu seperti Terutama apa aja. PJOK kan terkadang PJOK Jadi nanti juga- kakak-kakak akan menyusun ya itu program atau kegiatan gitu ya, kegiatan yang kakak-kakak presentasikan di depan teman-teman. Misalnya saya, contoh simpelnya saya mau buat kegiatan senam pagi misalnya, rencananya senam pagi yang melibatkan bukan hanya di sekolah saya, tapi melibatkan sekolah lain. Tapi saya mencoba untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah saya, gitu ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu. Gitu. Nah, kemudian, gitu ya, ketika saya mau merencanakan itu, gitu ya, maka saya harus menyampaikan itu kepada kepala sekolah. Ketika kepala sekolah sudah bilang oke, maka saya diminta untuk mempersiapkan bahannya. Artinya PPT-nya untuk dipresentasikan ke guru-guru yang lain. Nah, saya harus mempresentasikan itu kalau saya mau buat ada kegiatan senam. Tujuan programnya, nama kegiatannya apa, senam bersama apa gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya peserta didik itu mulai sadar pentingnya mempertahankan kebugaran tubuh dan sebagainya gitu ya. Nah, saya presentasikan itu, program itu kepada guru-guru di sekolah saya. Karena saya akan melibatkan mereka dalam memfasilitasi peserta didik. Nah, bahan tayangnya itu tidak boleh lebih dari 9 slide. Artinya saya hanya menggunakan maksimal 9 slide untuk mempresentasikan 8 poin tadi. Gitu ya, kan ada 8 poin tadi ya. Di dalam ada judul program, latar belakangnya ngapain ya. Kenapa saya mau buat senam irama gitu, senam bersama gitu ya. Apa tujuannya? Kemudian apa hasil yang diharapkan gitu ya. Struktur programnya seperti apa gitu. Kemudian rencana evaluasinya seperti apa, kemungkinan tantangan nanti seperti apa gitu ya. Nah, itu yang kakak-kakak sampaikan di slide. Misalnya tadi misalnya kalau senam bersama gitu ya, kemungkinan tantangannya adalah pertama mungkin ketika kita mengumpulkan orang, kita membutuhkan lapangan yang luas. Tapi di sekolah kita ini misalnya lapangannya nggak luas nih gitu. Gimana solusinya dari kita gitu ya. Nah, kita yang memikirkan. Makanya kita disuruh melibatkan asset based thinking. Jadi nggak harus kita melakukan senam itu di sekolah kita, tapi kita bisa buat itu misalnya di lapangan kecamatan gitu ya. Nah, itu kan rencana gitu ya. Jadi kakak-kakak itu baru membuat rencana tindak lanjut. Artinya sesuatu yang kakak-kakak rencanakan tapi belum dilakukan. Hanya merencanakan saja. Jelas nggak kakak-kakak? Jadi kakak-kakak ini hanya merencanakan saja. Tapi gitu ya, harapannya kalau udah selesai kegiatan PKG kakak-kakak bisa lakukan. Itu harapannya gitu ya. Harapannya kan begitu tadi dibilang tagihannya. Ya kalau bisa dilakukan lebih bagus gitu ya. Nah, jangan lupa ketika kakak-kakak mempresentasikan itu di sekolah kakak-kakak gitu ya. Buat notulennya. Ya, minta tanda tangan sama mereka karena itu harus dilampirkan gitu untuk penilaian gitu bilang. Ya, terkait dengan rencana tindak lanjut. Sebenarnya modelnya seperti itu sih sebenarnya. Ya. Jadi kita tinggal buat rencana kegiatannya apa, kemudian latar belakang kita buat kegiatan itu kenapa, tujuannya apa gitu ya. Nah, tinggal kita atur aja gitu.
Oke, itu terkait dengan tugasnya ya. Nanti kakak-kakak boleh baca. Saya pikir secara keseluruhan seperti itulah modelnya gitu. Nah, apa saja yang dinilai gitu ya? Pertama itu adalah tujuan program ya. Harus mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Artinya sebisa mungkin kakak-kakak bahwa program itu betul-betul dari peserta didik, oleh peserta didik dan untuk peserta didik gitu ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program gitu ya. Kalau mereka misalnya melakukan aktivitas senam misalnya ya, saya belum presentasikan ya. Sorry. Nah, kalau misalnya gitu ya, mereka sudah mengikuti senam bersama, kira-kira yang ketercapaian yang terukur dari tujuan besarnya apa? Mereka misalnya terlibat secara keseluruhan, mengikuti semua, peserta didiknya mengikuti semua. Di sekolah kita mengikuti gitu ya, semuanya mengikuti kegiatan senam gitu. Nah, itu adalah indikator, salah satu indikator. Mereka bisa bergerak misalnya ya, itu indikator juga gitu ya. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Ya. Deskripsikan target peserta, dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan. Ini hal-hal yang dinilai gitu ya. Jadi kakak-kakak nggak usah pikirin ini karena ini ada pada saya gitu ya. Tapi kakak-kakak boleh mengarahkan ke bagian ini nanti rencana programnya. Gitu. Ini boleh di screenshot gitu. Ini aspek yang dinilai, berarti saya yang menilai nanti. Kakak-kakak tinggal fokus pada bagaimana membuat rencana tindak lanjut dengan memperhatikan aspek-aspek ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah lini masanya. Nah, di sini kakak-kakak diberikan kesempatan untuk menyusun rencana tindak lanjut gitu ya setelah kegiatan sesi ini selesai. Kemudian unggah di LMS ya. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto atau notulen ya. Silahkan nanti buat Google Drive kakak-kakak. Buat Google Drive seperti kakak-kakak buat Google Drive UKIN yang open access gitu ya. Supaya bisa saya lihat ada videonya di situ, ada foto kegiatannya di situ, ada notulennya juga di situ gitu ya. Nah, ini kakak-kakak uploadnya nih rentang 6 hari ya. Rentang 6 hari setelah unggah RTL. Setelah itu baru saya menilai ya, setelah kakak-kakak mengunggah saya menilai. Setelah itu setelah 6 hari kemudian baru ada penyusunan RTL kalau misalnya ada evaluasi gitu ya. Nah, itu terkait dengan lini masanya. Silahkan nanti kakak-kakak buat rencananya, kemudian boleh dipresentasikan di sekolahnya, difoto, kemudian ada tanda tangan guru-guru yang hadir, begitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, saya pikir itu terkait dengan RTL. Ini sesi tanya jawab. Saya berharap kita banyak tanya jawab terkait dengan tugas, gitu ya, supaya kakak-kakak bisa bisa paham tugasnya mau ngapain. Gitu. Oke, silakan kakak-kakak. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas? Ya, silakan Kak Dedo. Ya baik, terima kasih Kak Pasil. Apakah suara saya terdengar? Jelas Kak Dedo, jelas. Ya, jadi yang untuk RTL ini kan kita disuruh buat slide, ya kan Kak? Setelah itu kita mempresentasikan. Untuk durasi waktunya apakah itu ditentukan atau gimana Kak Pasil? Itu saja Kak Pasil, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Dedo. Jadi sebisa mungkin jangan selesai 10 menit lah ya presentasi. Karena saya yakin 9 slide itu ya paling tidak lebih dari 20 menit lah. Gitu ya. Kalau waktu memang tidak ada dibatasi. Saya hanya menilai pertama kalau kakak-kakak melampirkan video, kemudian ada foto, ya mau berapa menit terserah kakak-kakak, gitu ya.
Tapi nggak mungkin lah selesai dalam 5 menit menyampaikan rencana tindak lanjut. Gitu, karena kakak-kakak kan mau buat program gitu ya. Program kegiatan di sekolahnya dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di satuan pendidikannya gitu ya. Silahkan terserah mau berapa menit kakak-kakak, tapi jangan lupa fotonya, jangan lupa juga notulennya gitu, karena itu yang diminta gitu ya, video, foto dan notulen. Ya itu yang paling penting sebenarnya. Sama slide PPT-nya. Ya, sama slide PPT-nya. Gitu Kak Dedo. Oke. Jelas ya Kak Dedo ya? Siap jelas Kak, siap jelas. Oke. Berikutnya ada lagi? Silakan Kak Jai. Oke, baik, terima kasih Kak Fasil. Kalau saya ingin menanyakan apakah sama dengan video Aksi nyata. aksi nyata kemarin tanpa edit, apakah harus diedit Kak Fasil? Tanpa edit atau diedit? Tanpa edit. Tanpa edit. Itu kan videonya hanya merekam kakak-kakak mempresentasikan sih. Mempresentasikan rencana tindak lanjut yang kakak-kakak buat gitu ya. Jadi silahkan cari posisinya di mana gitu untuk menyimpan kameranya supaya bisa merekam secara keseluruhan gitu ya. Guru-guru yang mengikuti penyampaian rencana kakak-kakak gitu ya. Itu aja sih. Nggak perlu diedit Kak Jai. Capek lagi nanti ngeditnya kan. Tinggal direkam kemudian diupload di Drive, nanti tinggal disatukan biar saya bisa cek gitu ya. Oke. Ada lagi? Kak Damai, silakan Kak Damai. Baik, terima kasih Kak Fasil. Ini saya ingin bertanya, kalau kami di sekolah ini tuh kan presentasinya biasanya ada kata sambutan dulu gitu kan, enggak masalah Kakak misalnya seperti itu. Apakah tunggu intinya saja baru di video atau bagaimana? Nggak masalah. Berjalan seperti normalnya aja. Kalau memang ada tamu yang harus berbicara ya nggak apa-apa gitu. Iya, biasanya kepala sekolah tuh pasti akan menjadi pembicara pertama biasanya dalam setiap kami mau presentasi, mau rapat atau apa, pasti kepala sekolah dulu yang akan. Ya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Terima Boleh. kasih. Iya. Kalau Kak Acon mau ada wakilnya Bupati juga nggak apa-apa Kak Acon. Untuk membuka kegiatan nggak masalah gitu ya. Nggak masalah, yang penting ada rekamannya gitu ya. Silakan Kak Natalius. Nah, baik Kak Fasil, saya ini kendala sinyal, jadi Oh iya. Gimana Kak Natalius? jelaskan pemaparan materi itu tidak muncul, jadi saya tidak bisa screenshot tadi poin-poin yang akan dibuat itu untuk tugas itu susah saya melihatnya. Itu aja sih Kak Fasil. Ya, Kalau bisa nanti silakan bagi kakak-kakak sharekan ya ke grup ya supaya semuanya paham terkait dengan tugasnya gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak tahu tugasnya gitu ya. Silakan nanti boleh kakak-kakak sharekan gitu. Oke, ada lagi kakak-kakak? Nih Kak Jai ini boleh diundang nih Kak Jai ini nanti Kak Damai untuk membuka kegiatan. Oke. boleh Kak Jai nanti di Abdeling 4. Jadi tamu spesial, gampang dapat nasi kotak. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Ini seminggu juga ya tugasnya, lumayan lama. Silakan kakak-kakak buat PPT-nya dulu gitu ya, buat PPT-nya, kemudian presentasikan ke depan guru-guru. Bapak Ibu, kita akan berkolaborasi mau buat kegiatan misalnya olahraga tradisional di sekolah kita gitu ya. Silakan Bapak Ibu bisa terlibat gitu ya. Saya akan mempresentasikan rencananya. Nanti pas kumpul sama-sama presentasikan di foto, ada videonya. Ya kemudian ada notulen rapatnya gitu. Nah, itu yang dilampirkan gitu ya. Kan biasa ada Kak, ini kalau misalnya rencananya tidak terlaksana gimana Kak? Nah, itu kembali ke kakak-kakak lagi gitu ya. Tapi di dalam program PKG PJOK kakak-kakak diminta untuk membuat rencana. Gitu ya.
hanya membuat rencana. Jadi tidak sampai pada rencananya itu wajib dilaksanakan, tidak gitu ya. Jadi tapi berharap kalau bisa dilaksanakan ya kenapa tidak gitu ya, boleh dilaksanakan. Makanya boleh cari ide-ide kreatif gitu ya. Kira-kira mau buat apa? Saya kemarin udah sampaikan kalau kira-kira kakak-kakak mentok nggak punya ide, silahkan gunakan apa yang bisa membuat kakak-kakak punya banyak ide gitu ya. Boleh diminta bantu sama AI untuk memberikan ide-ide yang bagus ya untuk kegiatan PKG PJOK gitu ya. Supaya kakak-kakak juga bisa kreatif jadinya ya setelah melihat ide itu yang nggak harus diikutin. Mungkin kakak-kakak punya gambaran lah karena itu sebagai referensi misalnya. Atau kalau memang mau itu ya nggak apa-apa juga gitu ya. Misalnya kita mau punya program misalnya dikombinasikan ya ada makanan sehat di situ. Kemudian juga ada pemberian vitamin, misalnya di sesi itu ada makan bersama gitu ya. Tinggal dibuat namanya apa gitu ya. Digabungkan nanti kita akan makan bersama dan menu makanannya itu adalah menu-menu makanan sehat gitu ya. Kemudian juga nanti akan ada pemberian vitamin misalnya. Itu boleh. Ya namanya juga rencana gitu ya. Itu kan berhubungan dengan PJOK kan tentang kesehatan tubuh misalnya ya. Nah, silakan nanti kakak-kakak boleh buat ide-ide yang lain ya. Supaya lebih banyak gitu ya. Silakan Kak Natalius. Baik Kak Fasil, saya ini coba untuk bertanya juga kan. Ini kan kita disuruh membuat rancangan ya. Rancangan kegiatan. Ya. Kemudian rancangan kegiatan itu kita presentasikan di hadapan para guru, yang dimana rancangan itu tentu kita diminta untuk melibatkan semua aspek di dalam lingkungan sekolah gitu, dari guru sampai dengan siswa. Jadi ini Kak Fasil yang saya mau tanyakan, ini kan pernyataan dari Kak Fasil tadi boleh tidak terlaksana, boleh juga lebih baik kalau terlaksana, itu kan. Tapi gini Kak Fasil, seandainya ini kan kita membuat program itu kemudian kita mengatakan jujur-jujur saja dengan kepala sekolah ini hanya syarat, boleh terlaksana atau tidak itu tergantung kita gitu. Apakah boleh kita ngomong seperti itu atau kita hanya presentasi saja kemudian kita ikuti alurnya. Tetapi misalkan tuntutan kepala sekolah harus itu terlaksana. Karena Kak Fasil, seandainya ini kan kita cuma presentasi, terus kita tidak eksekusi. Kemudian kepala sekolah nunggu, kapan nih eksekusi yang sudah dipresentasikan kemarin. Nah, ini kan jadi beban moral bagi kami sebagai guru PJOK nantinya, Kak Fasil, seandainya tuntutan itu tidak terpenuhi. Itu gimana mengatasinya, Kak Fasil? Terima kasih. Ini kakak-kakak. Jadi di kegiatan PKG PJOK itu memang harusnya rencana tindak lanjut, namanya juga rencana tindak lanjut ya. Harusnya rencana itu terlaksana. Ya. Harusnya terlaksana. Cuma memang di dalam kita membuat rencana tindak lanjut, ketika kakak-kakak melaporkan rencana tindak lanjut itu kakak-kakak tidak diminta harus sudah melaksanakan. Gitu kan? Itu yang saya sampaikan tadi. Makanya kalau kemudian pada akhirnya kakak-kakak tidak melaksanakan ya silakan dikomunikasikan sama sekolah. Tapi harapannya adalah setelah kegiatan PKG PJOK ini selesai pun, kalau rencana tindak lanjutnya belum terlaksana, kalau bisa dilaksanakan, gitu ya. Kalau bisa dilaksanakan. Nah, kakak-kakak kan di sini diminta untuk membuat rencana, ya, rencana melakukan aktivitas, gitu ya, aktivitas dengan melibatkan guru-guru yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak gitu ya. Nah, kalau Kak Natalius tadi bilang kita udah membuat rencana kemudian tidak terlaksana, kepala sekolah nunggu dan itu jadi beban moral begitu ya, beban moral kita sebagai guru olahraga. Makanya supaya tidak jadi beban moral, silakan Kak Natalius implementasikan rencananya. Gitu ya. Silakan dilaksanakan rencananya supaya tidak jadi beban moral gitu ya. Nah, saya sih berharap RTL ini dilaksanakan semua, meskipun tidak ada masuk dalam kriteria penilaian saya.
Karena saya hanya menilai rencananya saja, gitu ya. Nah, terlepas dari rencana itu tereksekusi atau tidak, silakan kakak-kakak yang paham situasinya di lapangan. Tapi saya berharap itu tereksekusi, gitu ya, Kak Natalius ya. Saya tidak menyarankan bahwa RTL itu tidak dilaksanakan. Oke, kalau bisa dilaksanakan. Tapi kalau pada akhirnya tidak terlaksana, silakan kakak-kakak lah yang bisa mengetahui kondisi di lapangan seperti apa, gitu ya. Harapannya harus terlaksana gitu, makanya kakak-kakak disuruh membuat rencana tindak lanjut, gitu ya, supaya bisa diimplementasikan rencananya gitu. Oke, ada lagi kakak-kakak? Saya pikir cukup jelas ya, Kak Natalius ya. Silakan dilaksanakan, Kak Natalius, programnya supaya tidak jadi beban moral. Susah nih kalau kepala sekolah udah nungguin program yang udah kita rencanakan. Siap Kak Fasil, siap. Nanti kita bilang mau ada Nanti senam bisa sehat, minta sekolah bantu dulu kan. Kak Adi. Apalagi kalau kayak Kak Dedo, udah ngajar diliatin kepala sekolah, udah buat rencana tindak lanjut nggak dilaksanakan, ditonton kepala sekolah tiap hari nanti pas ngajar. Kak Fasil, ini juga benar apa yang disampaikan oleh Kak Natalius. Waktu itu saya ada ditanya, nanti ke depannya setelah Bapak ikut PKG ini ada enggak rencana tindak lanjutnya? Sejauh ini belum ada Pak, soalnya kami baru ini belajar modul. Jadi dah ditanya dulu nih. Jadi memang kayaknya beban moral nih Kak. Ya, saya berharap nanti kakak-kakak bisa buat kegiatan lah di sekolahnya berbasis proyek dengan melibatkan peserta didik gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak coba kembangkan ide selama beberapa hari ini sambil mempresentasikan itu di depan teman-teman gitu ya. Saya yakin kakak-kakak bisa lah mempresentasikan rencananya gitu ya. Buat sebaik mungkin, pakai Canva lah supaya lebih bagus gitu ya presentasinya. Jadi nanti kan presentasinya kan dikumpulkan. Saya nggak mau mewajibkan juga pakai Canva, nggak mewajibkan, tapi menyarankan. Jadi nggak kayak di UKIN. Kalau di UKIN itu kalau bisa, kalau nggak bisa jangan pakai pakai Canva. Kalau bisa PPT atau pakai Word katanya ya. Saya termasuk yang menentang gitu karena sekarang ya kita bebas aja mau pakai apa aja. Yang penting kita bisa menyesuaikan. Nanti kalau diminta PDF ya kita ke PDF kan. Kalau minta Word tinggal kita rubah aja ke Word setelah di-download dalam bentuk PDF gitu kan. Tinggal pandai-pandai kita lah gitu ya menggunakan teknologi gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak mau pakai PPT juga nggak apa-apa, boleh. Ya. Kalau mau pakai Canva juga sangat disarankan gitu ya. Kalau pakai Canva sangat disarankan. Ya silakan nanti kakak-kakak boleh melihatlah apakah di tempatnya memang memungkinkan untuk pakai Canva, silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga gitu. Oke, ada lagi kakak-kakak? Cukup jelas ya. Kak Adi, aman ya Kak Adi ya? Kayaknya Kak Adi lagi sibuk ini nih ya, lagi sibuk ngurusin UKP PPG kayaknya. Jadi Udah beres dah. oh, udah beres. Oke, baik. Tugas PKG ini yang enggak beres-beres ini. Meminta dengan Banyak Dedo ya. nanti itu. Tugas PKG-nya banyak nih. Oke, saya pikir itu kakak-kakak untuk hari ini ya. Saya berharap kakak-kakak bisa melaksanakan tugasnya gitu ya. Sesuai dengan waktu yang sudah tertera. Silakan dilihat di LMS kakak-kakak tugasnya. Kapan harus dikumpulkan gitu ya, silakan diperhatikan. Ya. Kak Beni, saya pesan langsung Kak Beni boleh dicek tugasnya Kak Beni. Tugas-tugasnya ya Kak Beni ya. Karena saya lihat Kak Beni mungkin terlalu sibuk akhir-akhir ini. Jadi boleh dilihat Kak Beni. Tim sukses dia Kak Fasil, tim sukses. 6 ya Kak Beni ya. Lumayan banyak nih punya Kak Beni ini. Tim sukses 01 Kak 02. Jadi saya berharap nanti Kak Beni, Kak Jai bisa bantu-bantu Kak Beni Kak Jai ya. Untuk mengerjakan tugasnya banyak banget. Saya pun sampai pusing lihat tugasnya Kak Beni gitu ya. Ini bisa stres nih Kak Beni kalau melihat tugasnya yang begitu banyak menumpuknya gitu ya.
Jadi yang aman-aman nih kayak Kak Damai, ya Kak Dedo, ini kan aman ya, boleh berkolaborasi Kak Pidi, ya kan, Kak Agung, ya. Kak Acon boleh dilihat Kak Acon juga ya, Kak Acon nih meskipun apa namanya, Iya Kak, ya Kak. ya meskipun telat-telat tapi semua tugas dia kerjain gitu ya, jadi luar biasa Kak Acon. Silakan Kak Acon, kenapa angkat tangan Kak Acon? Oke Kak, saya mau nanyakan untuk video aksi nyata kemarin. Yang kemarin itu kan sudah saya sudah saya buang di YouTube, nggak bisa dibuka. Udah berapa kali saya ceknya. Ah, coba kalau gitu Buktinya. coba diupload Itu ke ya Kak. Drive dulu, Kak Acon. Coba diupload ke Drive. Saya memang kemarin lihat punya Kak Acon itu tiap kali diupload di YouTube tuh nggak bisa. Di laptop saya juga nggak bisa. Saya juga bingung. Itulah Kak, udah berapa kali? Udah 5 kali. Sampai pusing kepala lagi. Udah dengan BPG tadi Senakin tadi saya kerjakannya. Ganti akun Kak Acon YouTube-nya. Ya, coba ganti akun coba. Pakai Tapi akun nggak istri Kak Acon. saya juga nggak bisa tuh punya Kak Acon. Saya juga bingung Udah kemarin. berapa kali? Udah 5 kali. Udah mau pusing kepala. Gara-gara Semangat BPG. Kak Acon, semangat Kak Acon. Coba diatur Kak Acon. Jangan sampai rontok kepala Kak Acon gara-gara upload video. Iya. Semangat, tetap semangat ya. Kayaknya Kak Acon nih selalu berpindah-pindah. Kemarin saya lihat ada di Sompa, sekarang udah di Senakin gitu ya. Besok-besok di Ngabang nih Kak Acon nih kayaknya. Nomaden dia tuh Kak pasti. Hari Minggu saya ke Ngabang, hari Minggu. Mau tes. Oh iya. Siap Oke. tes. Nanti tinggal di-upload ulang ya Kak Acon. Memang saya lihat punya Kak Acon sendiri yang belum tuh. Aksi nyata. Iya Kak, ya Kak. Nah, silakan nanti coba diatur. Kak Fasil, Ya, silakan Kak Natalius. punya saya yang link YouTube itu kan kemarin saya salah upload tuh yang pertama tuh. Jadi yang kedua itu sudah saya sematkan lagi linknya itu di komen di aksi nyata itu. Nanti Kak Fasil tinggal lihat yang terbaru dia Kak Fasil. Oke, siap. Oke. Saya memang belum koreksi aksi nyatanya. Aksi nyata belum saya koreksi. Saya lagi ngejar time span-nya ya. Jadi mungkin 2-3 hari ini saya coba koreksi gitu ya. Nanti kalau misalnya tidak bisa saya akses, saya akan WA kakak-kakak terkait dengan tugasnya. Sama dengan asesmen mandiri kemarin ya. Asesmen mandiri saya berharap diupload ulang gitu ya. Tugas-tugas asesmen mandirinya. Oke. Saya pikir itu. Ada lagi kakak-kakak? Silakan Kak Dedo. Ya baik Kak Fasil. Jadi ini hanya gimana ya? Di luar konteks pembahasan lah. Cuma yang saya tanyakan kata Kak Fasil kan kemarin pleno gimana? Bisa lulus semua enggak kami ini? Terima kasih itu saja Kak Fasil. Plenonya tanggal 23 sampai 26. Tapi kemarin itu penarikan data pertama gitu ya. Tugas-tugas yang sudah kakak-kakak kerjakan gitu ya. Makanya mereka itu kan ada punya 2 slide yang dia lihat, peserta mengumpulkan tugas sama tidak mengumpulkan tugas, sama yang sudah dikoreksi gitu ya. Jadi makanya saya bilang punya Kak Beni itu dia harus upload ulang tuh Kak Beni itu ya. Ada beberapa tugas yang masih bolong-bolong tuh Kak Beni itu gitu ya. Nanti pas tanggal 23 baru nanti akan ada rapat kelulusan gitu ya. Apakah kakak-kakak ini dinyatakan lulus atau tidak selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Saya berharap semuanya lulus. Tapi yang menentukan lulus dan tidak lulus itu adalah kakak-kakak sendiri. Gitu ya. Saya hanya memfasilitasi saja. Kalau ada tugas saya koreksi, kalau tidak ada saya tidak koreksi gitu kan. Makanya sama nih dengan Kak Gagas juga. Kak Gagas saya lihat nggak masuk hari ini gitu ya. Kalau misalnya tidak ada tugas ya saya juga nggak bisa kasih nilai gitu ya. Berarti kakak-kakak harus kerjakan tugasnya gitu ya. Yang penting tugasnya ada ya. Saya berharap sih begitu gitu ya supaya nanti kakak-kakak bisa lebih nyaman gitu ya mengikuti kegiatan. Oke, ada lagi kakak-kakak? Silakan Kak Adi. Ada apa Kak Adi?
Saya tadi mau chat lalu ini nggak ada sih sebenarnya. Kak Adi ini mau chat siapa? Iya, maksudnya Kak Adi ini mau chat siapa nih? Sebenarnya saya masih banyak sih yang mau ditanya, tapi bingung juga mau tanya apa gitu. Karena antara paham dan masih setengah-setengah paham. Terutama untuk RTL nih. RTL. Ya, silakan Kak Adi. Lagi Gimana, Kak mikir sih, hanya lagi mikirnya mau rencana tidak lanjutnya itu apa yang mau diangkat gitu. Cuman gini Kak Fasil. Pertama minta cek juga tugas-tugas saya itu. Yang kemarin saya minta yang ini apa, yang video itu saya upload nggak bisa dibuka gitu. Cuman di ini apa, tolong dicek dulu. Itu aja sih. Nanti saya cek Kak Adi, nanti saya cek. Saya belum cek juga. Jadi kemarin pas Kak Adi WA itu saya dalam perjalanan ke Anjungan karena ada sepupu saya menikah. Tadi saya lihat videonya Kak Vidi juga, saya dari sana juga kemarin mandi-mandinya, sama posisinya. Mandi sama tempat Kak Vidi gitu ya. Karena ada sepupu yang memang menikah, jadi saya harus ke sana, jadi saya nggak ada cek-cek. Makanya kemarin kakak-kakak 2 hari yang lalu ya, iya betul, kemarin saya sampai lupa kalau kita tuh ada meet gitu ya. Harusnya kan kita ada meet di tanggal 8 ya kalau tidak salah ya. Tanggal 8 itu ada meet gitu ya. Hari ini agak terlambat saya, soalnya dari Ngabang ke Pontianak nih, kehujanan baru nyampe nih. Dari Simpang Ampar sampai Pontianak, hujan ngantar istri soalnya. Oke, baik. Nanti saya cek Kak Adi ya, nanti saya WA langsung Kak Adi. Oke, silakan Kak Vidi. Terima kasih Kak Fasil. Kemarin itu kan saya sempat Zoom kan kita kemarin semalam ya. Jadi saya itu sambil di jalan sambil dengerin. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kemarin kan kakak bilang mendingan jangan senam deh gitu kan. Sempat ada ya gitu. Nah, jadi gini Kak, saya itu di sekolah memang sebelum ada RTL ini itu memang sudah merancangkan Kak. Jadi itu untuk P5 sebenarnya karena memang saya kesiswaan dan juga memang pembina OSIS di sekolah gitu. Nah, jadi memang sudah saya rancang, sudah saya pikirkan lah bahwa untuk P5 ke depan, semester depan itu memang senam kreasi. Jadi tadi ini tugas-tugasnya saya itu pakai memang senam kreasi gitu Kak. Cuman saya ganti jadwalnya itu menjadi jadwal kelas meeting, itu nggak apa-apa ya Kak? Itu aja. Nggak apa-apa Kak Vidi. Maksud saya bukan nggak boleh senam irama, maksudnya ya jangan semuanya kakak-kakak semuanya senam gitu. Coba cari yang lain. Silakan boleh gunakan sport education model, mau buat apa gitu ya. Misalnya main olahraga yang dimodifikasi misalnya ya, main basket tapi main bola tangan yang dimodifikasi misalnya, itu boleh. Itu ya dibuat untuk rencana kegiatan tindak lanjut boleh juga tuh gitu ya. Macam-macam lah. Harusnya. Ya, soalnya udah saya upload tuh tugas-tugasnya. Ya. Udah terlanjur upload gitu. Gak apa-apa Kak Vidi, nggak masalah. Kalau kemarin, ya kenapa saya bilang jangan senam? Karena waktu saya bagi kelompok, 3-3-nya itu semua kegiatannya senam gitu. Jadi saya berharap ada berbagai macam variasi gitu kegiatannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kalau memang mau senam ya nggak apa-apa lah kalau menurut kakak-kakak mau diadain senam. Tapi kalau bisa ya coba gunain SEM gitu ya, untuk olahraga tradisional boleh pakai SEM gitu ya. Silahkan nanti kakak-kakak boleh lakukan lah gitu ya. Oke, ada lagi kakak-kakak? Cukup ya? Baik, cukup. Saya akan bacakan pantun ya. Ini pantun yang sudah disiapin ya. Kalau ada ladang banyak hama, cakep. Tak perlu petani untuk berpindah. Ya. Cakep. Di Bare. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Di Bare. Ini yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, burung dara, burung cendrawasih. Di Bare. Bisa dicari dulu di Papua. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya. Balas Kak Adi, balas.
luar Ya. biasa. Hari ini saya berharap RTL bisa kakak-kakak buat dengan semaksimal mungkin. Tinggal kakak-kakak koordinasi dulu dengan kepala sekolah supaya dikasih sesi untuk bisa mempresentasikan rencananya gitu ya. Nah, silakan nanti kakak-kakak boleh lakukan. Gitu ya. Oke, kita akan, ya silakan Kak Damayanti. Maaf bertanya di penghujung pertemuan Kak Fasil. Tadi kan Kak Fasil menghimbau kita membuat yang lain lah selain senam. Saya ada ide yang Kak Fasil bilang tadi, cuman menggunakan SEM untuk permainan tradisional. Tapi di SD apakah bisa ya mereka berperan, mereka juga yang menjadi wasit segala macam atau apa gitu? Saya masih ragu di situ. Kalau SMA kan mereka udah dewasa ya, udah ini. Tapi kalau untuk SEM di SD mungkin gimana ya? Kira-kira mungkin coba dulu kali ya Kak Fasil ya, berhasil atau tidak itu urusan nanti kali ya mungkin ya. Ya gini Kak Damai. Kalau memang tidak ada yang bisa jadi wasit, Kak Damai boleh jadi wasit. Boleh, gurunya boleh jadi wasit, nggak apa-apa. Karena mereka mungkin nggak bisa atau nggak ngerti, gitu kan, boleh. Atau libatin guru lain untuk jadi wasit, nggak apa-apa. Meskipun sebenarnya seharusnya SEM itu, kita mesti lihat SEM itu sebagai bagaimana kita melibatkan semua peserta didik itu mengambil tempat untuk mengikuti aktivitas olahraga. Kalau memang ada peserta didik yang tidak bisa jadi wasit, atau tidak paham, semuanya tidak paham, jangan dipaksain gitu. Silahkan guru yang ambil alih. Atau melibatkan kakak tingkat yang lebih tinggi. Jadi boleh ya Kak Fasil, misalnya kalau di SEM dicampuri juga kita sebagai guru misalnya masuk juga di dalam kegiatan tersebut gitu, misalnya di wasit atau apa seperti itu. Nggak apa-apa. Iya, Nggak jadi apa-apa. tidak Karena memang di SD kan kita, misalnya kakak ngajar kelas rendah misalnya, nggak mungkin kita bisa suruh dia jadi wasit gitu kan. Iya. Baik, terima Boleh. kasih Kak Fasil. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita akan tutup. Sebelumnya mungkin saya perlu perlu screenshot ya kakak-kakak pertemuan kita malam hari ini sebelum kita tutup dalam doa. Saya stop share dulu. Oke, boleh dinyalakan dulu Kak Natalius, Kak Beni, Kak Acon. Nah, Kak Acon nih kalau udah Saya terakhir di kampung nih Kak Fasil, jadi enggak kelihatan tempat sinyal nih. Oke. Biasa Kak Damai. naik gunung. Oh, jauh nih Kak Natalius kalau naik gunung ya. Oke, saya akan screenshot. Siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi kakak-kakak, boleh pakai gayanya? Silakan. Ya, gaya Kak Adi boleh. Mau gimana Kak Adi gayanya? Oke, siap. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nanti saya akan kirim ke grup kakak-kakak. Terima kasih. Baik, kita akan tutup pertemuan malam hari ini. Tadi kita mulai dengan doa. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak semua untuk waktunya malam hari ini. Selamat beristirahat. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga rencana tindak lanjutnya bisa terlaksana dengan baik ya. Silakan kakak-kakak merancang dengan matang gitu ya. Oke, saya izin pamit kakak-kakak. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Malam.